Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, ini kita dengarkan lagi mulut Rizik Syihab lagi kambuh, ngoceh-ngoceh semaunya, bawa-bawa nama mantan Presiden Jokowi, bahkan dengan belagunya menyuruh-nyuruh Presiden Prabowo. Ini nama bangsa Indonesia, ini merusak nama negara, saudara. Itu OTRP itu, saudara. Supaya Anda tahu, itu organisasi jurnalis internasional yang setiap tahun dia memberikan laporan ke seluruh dunia, saudara. Seluruh kepala negara di dunia akan baca itu laporan. Presiden Indonesia, saudara. Presiden Indonesia sekarang menjadi mantan Presiden Indonesia, ditempatkan sebagai orang paling korup di dunia. Nomor 2, nggak sampai situ saja, saudara. Bahkan pejabat yang sering menggunakan sistem, saudara, untuk melakukan kriminal terorganisir. Nah, kalau sudah dikatakan ini orang paling korup di dunia, mestinya KPK tangkap itu Jokowi, saudara. Betul. Dan Prabowo nggak usah melindungi Jokowi, jangan menjaga Jokowi, jangan membela Jokowi. Bahkan Prabowo mesti bersama-sama rakyat kita seret Jokowi dan teruskan ke penjara, saudara. Buat Rizik Syihab, sebenarnya kalau lo punya bukti, tinggal bawa saja ke KPK, nggak usah koar-koar memprovokasi masyarakat, menciptakan disinformasi, membuat keterbelahan di kalangan bangsa Indonesia. Narasi-narasi Rizik Syihab selalu menyudutkan terhadap orang lain, bahkan terhadap sistem pemerintahan Indonesia, juga tak luput dari caci maki mulut kotor Rizik. Sekedar informasi, apa itu OCCRP adalah sebuah organisasi nirlaba yang di dalam memberikan informasinya hanya berdasarkan input data daring. Jadi tergantung siapa yang memberikan masukan, semacam polling begitu, di ranking lalu dipublish. Sehingga ini bukanlah sebuah kebenaran nyata yang bisa dijadikan dasar sebagai sebuah realita yang sebenarnya. Sekedar pemberitaan dari masukan-masukan masyarakat, baik secara person maupun secara kelembagaan, lalu di ranking, diberitakan realita daring yang berkembang di masyarakat. Di era keterbukaan dan kemandirian setiap institusi negara, tentunya sudah bukan hal yang bisa ditutup-tutupi. Kalau memang ada kasus yang berurusan dengan hukum, semua orang bisa melaporkan ke jalur yang benar melalui lembaga-lembaga peradilan, baik melalui kepolisian, kejaksaan, maupun KPK. Tidak serta-merta membangun opini di publik atas tuduhan-tuduhan yang belum tentu memiliki kebenaran, yang bisa menciptakan pro kontra, bahkan menimbulkan hoak yang bisa mengakibatkan khususnya para mukibin pekoknya Rizik Syihab mempercayai seolah-olah itu kebenaran, lalu karena kepekokannya bisa menciptakan kegaduhan-kegaduhan lain. Pemerintah sudah harus melihat fenomena Rizik Syihab ini bukan sekedar kasus personal, tapi bagaimana klan Ba'alwi yang terbiasa berbohong. Dan itu diakibatkan karena merasa rasis, menganggap dirinya lebih mulia dari pribumi, mengklaim dirinya sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diisbat oleh Robitoh Alawiyah.
Jadi akar persoalannya, kalau pemerintah mau membubarkan Rabithah Alawiyah, maka akan cepat selesai pula arogansi dan supremasi para Habib Debolowi yang sering menorehkan sejarah kelam di bumi pertiwi. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita suarakan bahwa para Habib Debolowi bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apapun yang diucapkan oleh para Habib Debolowi penuh mengandung kebohongan, sehingga jangan lagi para mukibin pekok mempercayainya dengan taklid buta tanpa saringan dan cross check kebenaran apa yang disampaikan oleh para Habib Debolowi. Saatnya kita berani melawan arogansi dan supremasi para Habib Debolowi agar tidak mengotori bumi pertiwi dengan masih adanya segelintir mukibin pekok yang taklid buta kepada mereka. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.